Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun apapun itu kepada kalian semua dan semoga diberi kesehatan semuanya. Nah, di sini saya udah ada beberapa study case. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Nah, di sini saya sudah ada soal nih. Yang pertama, PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L. Sebagai kota tujuan akhir, tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Nah, kita langsung aja ke dalam soalnya. Nah, ini kan tadi soalnya ya. Nah, kita lanjut menggunakan backward pass. Artinya backwards kita kerjakan dari belakang atau dari sini dulu. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Nah, stage 4 yang ini. Stage 4, ini stage 3, ini stage 2, ini stage 1. Nah, di sini kita buat ada 3 titik IJK. IJK. Ada 3 titik IJ eh ada 3 titik IJK. IJK dengan jarak ke L yaitu 7 untuk I, 8 untuk J, dan 11 untuk K. Nah, udah didapatkan nih stage 4. Kita lanjut ke stage 3 yang ini. Nah, lanjut itu ada titik F, G, H. Ada titik F, G, dan H. Nah, selanjutnya di depan F, G, H itu ada IJK. Ada IJK. Ada IJK. Nah, ini ditipisin dulu. Nice. Oke, ada IJK. Nah, dari titik F ke I dan J itu ada 12 dan 9. Ada 12 dan 9. Tapi kenapa di sini bukan ke I-nya 12 dan J-nya 9? Karena ditambahkan dari titik sebelumnya yang I ke L, yaitu 7 ya. Artinya karena kita menuju titik L pada akhirnya, jadi kita tambahkan semuanya dari FIL dan FJL. 12 tambah 7 19 dan 9 ditambah 8 itu 17. Nah, ini 19 dan 17. Begitu pula untuk titik G dan juga titik H itu rumusnya sama. Sehingga setelah itu kita ambil titik yang paling terkecil, yaitu ada di titik dengan nilai 17, 12, dan 18 atau di titik J, titik I, dan titik J lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke stage kedua. Nah, di stage kedua ini kita pindahkan aja. Kita pindahkan aja. Nah, di stage kedua, tadi kan di sini itu stage kedua ya. Yang di sini stage kedua. Atau kita ambil yang ini. Maksudnya kita ambil yang B, C, D, E. Ini stage kedua. B, C, D, E. Nanti ini bakalan stage 1. Kita ambil yang A-nya aja. Nah, di stage kedua itu kan ada B, C, D, E. Dengan arah FGH. FGH. Nah, kita lakukan hal yang sama. Contoh titik B ke F, yaitu 8. 8 ditambah 12, 20, 20 tambah 7. Oh, dari B ke F itu dia dari B ke F. Dari B ke F itu dia 4. 4 tambah 12, 16, 16 tambah 7, 21. Nah, 21. Sini 21. Nah, untuk G juga sama. Dia 8 tambah 7 tambah 8, 5 tambah 7. 15 tambah 7, 22. Tunggu dari B ke G. Dari B ke G itu kan 8.
dari G ke I itu 5, 13. 13 tambah 7, 20. Nah, ini 20. Begitu pula dengan H. Dari 8 ke H itu 3. H ke dari H ke oh 8 ke H itu 11. 11 ke J itu 21. 21 ke L itu 29. Nah, ini 29. Dan kita cari nih minimumnya dapat 20 di titik G. Nah, habis itu kita lakukan juga dengan titik lainnya. Nah, dapatlah nilai minimum dengan di titik G, G, H, dan G. Nah, selanjutnya ada stage 1. Nah, di stage 1 ini kan dari sini ya, dan ada titik A. Nah, dia menuju titik B, C, D, E. B, C, D, E. Nah, itu dia menghitung satu persatu tuh. Dari 7 ditambah 4, 11, 11 tambah 12, 23, 23 tambah 7, 30. 23 tambah 7. Oh, ini menghitung titik. Nah, dia menghitung seperti hal yang sama dengan sebelumnya. Jadi dia contohnya ini dari A ke B itu kan 7. Nah, dari B kita sambungin lagi ke G 8, 15. Dari 15 ke titik minimumnya tadi berapa? I 15 tambah 5 20, 20 tambah 7 27. Nah, masuk ke sini. Gitu. Begitu pula dengan seterusnya. Sehingga bisa didapatkan titik C yang paling minimum itu 21. Nah, di sini ada keputusan solusi optimal, yaitu adalah dengan biaya distribusi 21 jumlahnya. Dengan dari titik A dulu, baru ke C, habis itu ke G, dan lalu ke I, terakhir ke L. Dengan biaya total minimum itu 21. Nah, selanjutnya di soal kedua ini ada sebuah rumah sakit swasta berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit SIMRS guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dan efisiensi pengelolaan data medis. Proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukan analisis penjadwalan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, di sini sudah ada nih. Kita menggunakan yang pertama itu adalah RStudio dulu. Nah, di sini yang pertama kalian harus ngeload library-nya karena udah ada, jadi tidak perlu diinstal lagi. Lalu kita masukkan nih aktivitasnya apa aja. Jadi kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Terus ini ada pendahulunya juga atau predecessor. Lalu ada durasinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada durasinya tadi, tinggal masukkan aja. Nah, ini ada dependensi dari from, dari mana, titik asal ke titik tujuan. Nah, lalu kita membuat grafik di sini. Setelah itu kita menentukan jalur dari titik A ke H. Lalu kita menghitung durasinya. Baru kita menentukan jalur kritis. Habis itu kita menampilkan grafik jalur kritis dengan memvisualisasikan dengan menggunakan warna merah, gray, dan light blue juga black. Nah, habis itu kita tampilkan semua jalur beserta durasinya. Baru kita tampilkan hasil jalur kritis. Nah, ini kita tinggal blok semuanya, baru kita run. Nah, ini hasilnya yaitu dari A ke B, BD, DE, EF, F, G, GH. Nah, ini sama nggak dengan POMQM? Nah, yuk kita mulai, yaitu dari Project Management per Single Time Estimate. Kita ambil aja tutor soal 2.
Dengan aktivitas tadi ada 8. Kita pencet oke aja. Nah, ini udah ada sampai H dengan activity time, yaitu ada 4, 6, 5, 10, 4, 6, 5, 10, 4, 6, 5, 10, terus 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2. Dengan predesesor yaitu A A B C D E F G. A A B C D E F G. Artinya di sini A A B C D E F G. Nah, udah sama ya. Nah, selanjutnya kita langsung run aja. Solve. Nah, ini hasilnya sama. A B D E F G H. Nah, oke, kita lanjut. New lagi. Oh, nanti kita ke soalnya lagi. Tadi udah ya tentukan jalur kritisnya dan hitung total waktu penyelesaian proyeknya juga totalnya di sini 35. Nah, kalau di RStudio tadi ada 35 juga sama. Nah, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas, sehingga metode program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, ini udah ada tabelnya. Kita harus menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam RStudio-nya. Nah, di sini kita load lagi, aktivitasnya juga kita masukin lagi, optimisnya berapa, paling mungkinnya berapa, dan pesimisnya berapa. Baru kita menghitung nih. Nah, setelah kita menghitung dengan kode sintaksnya, kita definisikan dulu nih hubungan antar aktivitasnya dari mana ke tujuan mana. Setelah itu, kita membuat grafik dengan graph from data frame. Baru kita menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Nah, kita tentukan, baru kita menghitung durasi untuk setiap jalur. Baru kita menentukan jalur kritis, ini menjawab soal B, kita tampilkan, lalu kita plotting, setelah itu kita menampilkan waktu ekspektasi, lalu kita menampilkan semua jalur beserta durasinya, lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, kita langsung run aja. Nah, ini jalurnya yaitu A, B, C atau A, C, E, F, G, H. Nah, kita buktikan dengan POM-QM. Kita new, triple time estimate, no. Nah, ini kita langsung aja tutor soal 3, number of activities tadi ada 8. Oke. Nah, di sini kita cantumkan nih semuanya. Ada 10, 12, 8, 6, 10, 12, 8, 6, 10, 12, 8, 6, 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4, 10, 6, 8, 4. Nah, baru kita lanjut ke 14, 18, 12, 10, 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, 6, 14, 10, 12, 6. Pesimisnya 20, 26, 18, 20, 26, 18, 16, 22, 16, 22, 18, 20, dan 10. Dengan predesesor tadi A B B C D E F G A B A B B C D E F G. Nah, kita langsung solve. Nah, ini hasilnya dengan total activity time 89,33. Ini bakalan sama 89,33 dan dengan ini ada A B C E F G H. Nah, di sini ada A, B, C, E, F, G, H. Nah, mungkin itu aja ya tutorial kali ini, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.